Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 9? Ketemu lagi dengan saya Bu Yani dan juga Pak Soleh. Untuk minggu ini kalian akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Tujuan pembelajarannya menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. 1. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal. A. Kembali ke negara kesatuan. Bentuk negara RIS Republik Indonesia Serikat ternyata bukanlah bentuk ideal. Negara-negara bagian merasakan negara RIS merupakan warisan kolonial Belanda yang ingin tetap menjajah Indonesia. Negara RIS tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Negara-negara bagian dalam RIS selain RI mengalami kesulitan politik, pemerintahan, dan sosial ekonomi. Hal itu alasan ingin kembali pada negara kesatuan. Karena banyak pihak ingin kembali ke negara kesatuan, bahkan ada serangkaian demonstrasi ingin kembali ke negara kesatuan. Demonstrasi tersebut menarik perhatian beberapa tokoh untuk mendukung kembali ke negara kesatuan, seperti Muhammad Nasir. Muhammad Nasir melakukan lobby. Sidang Parlemen RIS tanggal 3 April 1950, Nasir mengajukan mosi integral, yaitu mendesak Parlemen RIS untuk menyikapi dan menyelesaikan persoalan politik yang mendesak. Banyak negara bagian membubarkan diri. Negara bagian menyerahkan kekuasaannya pada RIS dan bergabung dengan RI. Sampai pada tanggal 5 April 1950, anggota negara RIS hanya negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia. Membentuk negara kesatuan. Pertemuan antara Muhammad Hatta, RIS, Sukowati, negara Indonesia Timur, dan Mansur, negara Sumatera Timur. Mereka sepakat membentuk negara kesatuan dan menggabungkan diri ke dalam RIS. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani piagam persetujuan bentuk kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan. 14 Agustus 1950 disahkan rancangan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar sementara. 17 Agustus 1950 terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Persaingan politik Indonesia. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal dan sistem pemerintah parlementer. UUD RIS diganti dengan UUD sementara. Dalam demokrasi liberal berlaku sistem parlementer, artinya pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Ciri-ciri demokrasi liberal. Rakyat diberi kebebasan membentuk partai politik yang nantinya menjadi perwakilan dalam parlemen. Sistem pemerintahan parlemen berarti presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan fungsi pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan mayoritas dalam parlemen. Apabila tidak punya dukungan parlemen, dikembalikan lagi mandatnya kepada presiden diganti dengan kabinet baru. Dengan berlakunya kabinet parlementer, pemerintahan Republik Indonesia tidak stabil. Hal ini disebabkan partai politik mementingkan golongan masing-masing sehingga kabinet jatuh bangun. Partai politik tidak mencerminkan dukungan rakyat pemilih. Partai politik yang berkuasa tidak dapat melaksanakan programnya karena masa kerja kabinet pendek. Terjadi persaingan antar partai politik yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu. Pada masa demokrasi liberal telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali, yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, Kabinet Burhanuddin, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, Kabinet Juanda. Nah, Kabinet Burhanuddin Harahap inilah yang berhasil melaksanakan pemilu pertama tahun 1955. Nah, untuk nama pemimpin masing-masing kabinet, terus dari partai mana, program kerjanya apa, keberhasilan pencapaiannya, dan penyebab jatuhnya kabinet, silakan kalian baca LKS halaman 59 sampai halaman 60.
Sistem kepartaian yang dianut pada masa liberal, demokrasi liberal ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Nah, berikut ini adalah partai politik. Bisa kamu lihat ada 10 partai. C. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada masa demokrasi liberal Gunting Safrudin adalah kebijakan ekonomi berupa pemotongan nilai mata uang 2,50 rupiah ke atas sehingga nilainya tinggal setengah. 2. Program Benteng adalah bantuan berupa pemberian kredit dan bimbingan konkret. Ketiga, nasionalisasi De Japes Bank adalah pengambil alihan De Japes Bank dan merubah menjadi Bank Indonesia yang kemudian berfungsi sebagai bank sentral. Kebijakan ekonomi Alibaba adalah model pengembangan ekonomi dengan cara kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Nama Ali sebutan pengusaha pribumi dan Baba pengusaha Cina. Programnya adalah pengusaha non-lokal memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia. Pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan negara dan pemerintah memberikan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. D. Pemilihan umum 1 tahun 1955. Pemilu dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama tanggal 29 September 1955, bertujuan untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tahap kedua 15 Desember 1955, bertujuan untuk memilih anggota-anggota konstituante Badan Pembuat Undang-Undang Dasar. Dalam pemilu 1955 keluar 4 besar pemenang, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dan terbentuklah DPR serta Dewan Konstituante. Anggota DPR berjumlah 272 anggota atau kursi. Perolehan kursi untuk 4 partai yaitu PNI 60 kursi, Masyumi 58 kursi, NU 47 kursi, PKI 32 kursi. Anggota konstituante berjumlah 542 orang. Pada semester 2 tahun 1957, pemilu memilih anggota Dewan Provinsi. Berikutnya, krisis politik pada masa demokrasi liberal. 1. Hubungan pusat daerah serta pergolakan militer. A. Pergolakan Dewan Daerah atau militer. Penyebab terjadi pergolakan Dewan Daerah atau gerakan Dewan Daerah yang dipimpin militer yaitu adanya problem politik menyebabkan pembangunan daerah kurang berjalan dengan baik dan merata. Hubungan pusat dan daerah kurang harmonis. Akibatnya timbul protes dan muncul banyak usulan tentang otonomi daerah dan dihapuskannya sistem sentralisasi. Alokasi biaya pembangunan dari pemerintah daerah tidak adil. Muncullah gerakan dewan di daerah antara lain Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni. Berbagai gerakan ini membahayakan keutuhan negara kesatuan. Hal ini karena gerakan menjurus pada separatis atau pemisahan diri. Upaya yang dilakukan adalah mengirim misi perdamaian, mengadakan munas dan konferensi walaupun belum memuaskan. Pergolakan militer berikutnya adalah adanya pemberontakan PRRI. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI, Pemerintahan Revolusioner Indonesia. Syafruddin sebagai Perdana Menteri. Untuk menghadapi PRRI, pemerintah mengirimkan pasukannya dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut untuk mengamankan daerah Riau. Pemerintah menggunakan operasi tegas yang dipimpin Letkol Kaharudin Nasution. Pengamanan di Sumatera Barat dilancarkan operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Pengamanan di Sumatera Utara, operasi Sabta Marga di bawah pimpinan Brigjen Jati Kusumo. Pengamanan Sumatera Selatan, operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Pimpinan PRI akhirnya satu persatu menyerah. C. Pemberontakan Permesta. Pada tanggal 17 Februari 1958, Letkol DJ Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 2 Maret 1958, dibentuklah Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Letkol Vence Sumual dari Dewan Manguni.
Permesta kemudian melakukan pemberontakan di Sulawesi Utara. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. Permesta mendapat bantuan luar negeri yaitu Alan Lawrence Pope. Pemberontakan Permesta dapat diatasi tahap demi tahap. Pada pertengahan 1961, sisa-sisa Permesta menyerahkan diri dan memenuhi seruan pemerintah. Krisis politik yang terjadi pada demokrasi liberal selain adanya pergolakan militer, yang kedua adanya kegagalan Dewan Konstituante dan Dekret Presiden. Dewan Konstituante mulai bersidang tanggal 10 November 1956 di Bandung, yang dipimpin oleh Insinyur Wilopo. Ternyata sampai tahun 1959, sidang Dewan Konstituante tidak mampu menghasilkan undang-undang dasar baru. Terjadi perpecahan antar partai mengenai perbedaan pendapat tentang dasar negara berdasarkan Islam atau Pancasila. Periode tahun 1955 sampai 1959 terjadi pergantian kabinet. Untuk itu, Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengeluarkan konsepsi presiden yang berisi A. Sistem demokrasi parlementer barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. B. Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin perlu dibentuk kabinet gotong royong. C. Pembentukan Dewan Nasional. Pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang konstituasi Presiden Soekarno mengharapkan kembali kepada UUD 1945. Dewan Konstitusi ternyata tidak berhasil mengambil kesepakatan dalam menanggapi usulan Presiden untuk kembali kepada UUD 1945. Keadaan demikian dipandang Presiden Soekarno keadaan yang kritis dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dikeluarkanlah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi dekret presidennya adalah A. Pembubaran Dewan Konstituante. B. Berlakunya kembali UUD 1945. C. Akan dibentuk MPRS dan DPAS. 2. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Presiden Soekarno membentuk Kabinet Kerja, DPR, MPRS, DPAS, penetapan GBHN, pembentukan DPR-GR. Detailnya, penjelasannya buka buku paket halaman 219 sampai 222. Silakan dibaca. A. Pembentukan Kabinet Kerja. Sejak tanggal 1 Desember 1956, Dr. Andes Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Maka Presiden mengadakan Menteri pertama dalam kabinetnya dan langsung dibawa Presiden. Kabinet kerjanya adalah Juanda, dilantik 10 Juli 1959. Program Kabinet Kerja dikenal dengan TRI program, yaitu memperlengkapi sandang dan pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat. B. Pertentangan kekuatan ideologi politik. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi pertentangan kekuatan ideologi politik yang disebabkan oleh A. Persaingan kelompok agama dan komunis. 4 partai besar pemenang pemilu 1955 yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI telah memberi gambaran adanya persaingan dan pertentangan antara kelompok nasionalis, agama Islam, dan komunis. B. Ajaran Nasakom. Presiden Soekarno mengembangkan ajaran Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Ajaran Nasakom berintikan 3 kekuatan, yaitu 1. Kekuatan nasionalis diwakili PNI, 2. Kekuatan agama diwakili NU, 3. Kekuatan komunis diwakili PKI. Ajaran Nasakom ini menguntungkan PKI. Dengan adanya Nasakom, PKI merasa hidup dan berkembang di Indonesia. PKI berusaha untuk merubah Pancasila menjadi Trisila. Nasakom akhirnya
mengakibatkan pertentangan ideologi makin tajam. Di samping PNI dan NU, TNI AD juga sangat menentang ide-ide dan kekuatan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangannya itu, satu, presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS. Seharusnya anggota MPRS itu dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Dua, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1945 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seharusnya kedudukan presiden dan DPR adalah setara atau sama. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden. 3. Pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup. B. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dalam sistem ekonomi terpimpin, semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pemerintah pusat. Peristiwa ekonomi selama berlangsungnya demokrasi terpimpin antara lain sebagai berikut. 1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Nah, sebelum adanya Bappenas ini, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Juli 1959, dipimpin oleh Muhammad Yamin. Tugas Dewan ini menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Nah, pada tahun 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ketuanya dijabat secara langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas badan ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. 2. Penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp1.500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuannya untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. 3. Deklarasi Ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden mengumumkan langkah-langkah baru bagi perbaikan ekonomi nasional yang dikenal dengan Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Sebagai tindak lanjut DEKON, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai ekspor, impor, dan harga-harga. Tujuan utama DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. 4. Percetakan uang baru. Pada masa demokrasi terpimpin, laju inflasi terus meningkat. Pemerintah gagal mengatasi inflasi karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran seperti proyek mercusuar. Sejak 1961, Indonesia secara terus-menerus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa negara. Karena devisa negara makin menipis, laju ekspor menurun, maka pemerintah membatasi impor. Pada akhir tahun 1965, cadangan emas dan devisa negara habis. Keuangan negara yang telah mengalami defisit itu diatasi pemerintah dengan melakukan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Baik anak-anak, sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pelajari lagi materinya baik di video maupun di buku dan LKS. Nanti tugas dikerjakan. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.